Ada satu yang dari dulu saya pegang adalah filosofi setia dalam perkara kecil. Kenapa sih setia dalam perkara kecil itu kunci sukses di berkarir di zaman seperti ini? Buat saya mungkin filosofi setia dalam perkara kecil itu terinspirasi dari dulu adalah dari cerita perumpamaan mengenai talenta. Mungkin ada yang tahu, wah kalau itu ada di Alkitab adalah mengenai hamba yang setia sama hamba yang cuma dapat satu terus dia nggak ngapa-ngapain, tapi juga mungkin ekspektasinya seperti yang hamba yang lain yang dapat talenta yang lebih banyak. Di waktu saya coba lihat adalah misalnya ada beberapa contoh, karena di mulai dari tahun 2000 itu saya jadi country manager untuk satu perusahaan research dari UK, dan satu saat saya rekrut satu anak muda itu lulusan MBA dari salah satu universitas lokal yang terkenal dan dari top 3. Jadi waktu pembicaraan awal orang ini sangat excited kalau akan masuk ke bidang saya adalah bidang marketing research. Jadi anak ini mikir adalah wah saya akan belajar mengenai research, belajar mengenai consultancy seperti itu. 1 bulan pertama setelah diterima masih antusias. Tapi setelah itu buat saya kok melempem gitu, makin lama makin kelihatannya nggak bersemangat. Dan waktu di akhir probation bulan ketiga saya coba aja ngobrol anak ini, tanya kenapa kok awal semangat tiba-tiba jadi kelihatannya agak melempem gitu. Dan anak ini cerita karena iya Pak saya agak kecewa. Loh, kecewa kenapa? Kok saya disuruh bikin formatting, ada yang namanya kuesioner gitu untuk alat ukur, lalu nanti disuruh melihat di field data collection, lalu disuruh untuk bikin yang menurut dia tuh yang remeh-temeh gitu. Jadi saya bilang loh itu memang bagian dari training kamu. Bilang wah iya tapi saya maunya dalam bayangan saya tadinya masuk ke perusahaan bapak ini langsung saya ketemu dengan marketing director, langsung diskusi mengenai strategis dan sebagainya. Saya mau yang seperti itu Pak. Dan saya bilang ya nggak bisa karena semua ada prosesnya. Ya saya coba jelaskan semua kan mesti dari bawah. Nanti untuk mencapai saat strategis gitu mesti itu mesti butuh waktu training yang lama. Kejadian ini bukan kejadian yang pertama sih, karena setelah itu makin kesini juga banyak sekali anak-anak muda yang baru mulai, bahkan yang udah ada pengalaman pun maunya tuh cepet langsung jadi bukan dari kesannya tuh bukan dari bawah, bukan dari trainee lagi atau dari eksekutif, tapi langsung jadi manajer atau bahkan jadi director. Kalau dibilang mau jadi kaya dengan cepat seperti itu. Sayangnya dalam kehidupan ini sih nggak seperti itu. Rome is not built in a day. Maksudnya kota Roma itu nggak dibangun dalam 1 hari. Atau mungkin pernah baca buku atau dengar teori mengenai 10,000 hours rule. Maksudnya adalah semua orang-orang kita lihat sekarang seperti yang sukses baik di dunia atlet, musik, bisnis itu setelah diteliti kurang lebih itu mereka spend 10.000 jam atau kalau dari tahun itu sekitar 10 tahun mendalami, menekuni bidang tersebut. Kita orang yang dari luar kadang-kadang suka ngeliat wah langsung nih orang berhasil, tapi nggak seperti itu, semua ada prosesnya. Waktu mulai kerja itu tahun 92 dan saya mulai dari data entry. Jadi kebetulan saya lulus dari Australia.
orang tua saya atau teman saya kadang-kadang bilang, kok lu tuh lulusan dari luar negeri, karirnya mulai dari data entry sih. Cuman buat saya nggak jadi masalah karena memang saya sukanya di marketing research, dan waktu itu nggak ada opening, tapi ditawarkan dalam 2-3 bulan ini nggak ada opening, nggak ada job vacancy untuk jadi researcher. Tapi kalau you mau belajar dari ini dulu dah, dari data entry, itu yang paling bawah. Itu bahkan anak SMA pun kadang-kadang cuma ngerjain itu. Tapi buat saya ya udah, buat saya itu saya anggap adalah belajar. Jadi benar-benar ngentry. Tapi memang waktu itu setelah sebulan bos saya ngelihat adalah ada perbedaan dengan speed saya ngentry dengan saya nggak ada maksud apa-apa, cuman waktu itu memang buat yang pegawai yang lama itu untuk 130 kuesioner, saya masih ingat karena ada satu studi selalu 130. Untuk 130 kuesioner data entry itu bisa 4 hari. Buat saya waktu itu sekitar 5 jam. Dan itu perbedaan bos saya ngelihat, tapi ya tentunya saya memang masih anak bawang, dimusuhin sama tim di sana. Nah dari situ memang karir saya pelan-pelan mulai menanjak, dan di 9 tahun kemudian 2001 saya dipercaya sebagai country manager. Hubungannya apa dengan setia perkara kecil dengan karir yang sampai 2001 dari junior data entry dalam 9 tahun saya bisa jadi country manager atau jadi managing director, dan setelah itu memang buka usaha sendiri. Yaitu kesabaran, kedisiplinan, kesetiaan, integritas, dan satu yang memang struggle saya atau pergumulan saya adalah mengenai kerendahan hati ininya. Maksudnya apa dari kesabaran, kedisiplinan, kesetiaan, integritas, ataupun kerendahan hati dalam kaitannya? Kok setia dalam perkara kecil bisa membuat seperti itu? Sebelum kamu bisa dipercaya untuk proyek-proyek yang besar, mesti buktiin diri dulu dong. Kalau hal-hal kecil aja nggak bisa dipercaya atau nggak mau bertanggung jawab, tentunya orang ragu-ragu dong untuk kasih tanggung jawab yang lebih besar. Karena ada yang dibilang trust is earned. Jadi untuk bisa dipercaya kita mesti buktiin diri kita hingga kita bisa mendapatkan kepercayaan itu. Buat saya itu adalah mengenai nanti kalau mau bisa mimpin perusahaan, mau jadi manager, whatever your dreams are, itu selalu harus faithful, setia dalam perkara kecil. Jadi mulai dari yang bawah, mempelajari bidangnya sebagai fotografer, belajar mengenai basic-basicnya, dan tentunya harus belajar teknologi apa lagi yang di luar. Atau sebagai accountant kelihatannya nggak exciting. Sama aja mesti belajar mengenai good bookkeeping, lalu belajar mengenai teknologi atau perkembangan-perkembangan di luar, dan selalu berintegritas dalam pekerjaan. Kurang lebih sih itu dalam sharing yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.